apa sih kampanye digital itu? Bawaslu punya perspektif tentu ya memaknai kampanye sebagai pemaparan visi misi dan citra diri ya. Nah kalau digital berarti itu wadahnya saja, mediumnya saja. Dan kampanye digital ini sudah mulai digunakan oleh kandidat dan juga parpol itu sejak kapan ya Mas? Kalau kita di media massa melihat kecenderungannya seiring sejalan dengan semakin tingginya penetrasi internet. Seberapa kuat sih pengaruhnya kampanye digital ini terhadap Gen Z dan juga milenial? Ya, yang kita lihat media sosial itu lebih banyak digunakan hanya untuk membangun awareness. Tapi untuk kemudian apakah itu bisa bertransformasi menjadi tingkat elektabilitas dan kemudian transformasi lagi menjadi pilihan di bilik suara, itu jalannya lebih panjang. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Gimana nih kabar sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini podcast Bawaslu kehadiran tamu istimewa. Beliau merupakan Kepala Deks Politik dan Hukum Kompas. Langsung saja kita sambut ada Mas Antoni Lee. Selamat sore. Selamat sore Mas Ayu. Selamat sore sahabat Bawaslu. Kabarnya hari ini gimana Mas Antoni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Mas Antoni, saat ini kan pemilu kita sudah semakin dekat gitu ya. Sahabat Bawaslu juga pasti sudah mulai merasakan kalau banyak spanduk gitu ya, atribut politik yang mulai bertebaran gitu ya di lingkungan. Dan tentunya juga media sosial kita saat ini juga sudah ramai gitu ya, riuh akan kampanye di media sosial. Nah terlebih di pemilu 2024 ini kan dinominasi gitu ya oleh pemilih Gen Z dan juga milenial. Yang mana kalau saya berdasarkan data dari Aliansi Penyelenggara Jasa Internet, Gen Z dan milenial ini penetrasi internetnya itu sekitar 99%. Jadi jauh di atas rata-rata itu 70% nih. Betul. Nah, melihat fenomena ini yang ingin saya tanyakan nih sama Mas Antoni. Sebetulnya apa sih kampanye digital itu? Ya, saya ini akan sharing dari perspektif sebagai orang yang bekerja di industri media dan stream ya, karena saya bekerja di Harian Kompas dan kemudian juga punya produk ekstensanya Kompas ID yang digital gitu. Kalau kita maknai kampanye digital, tentu kampanye Bawaslu punya perspektif tentu ya memaknai kampanye sebagai pemaparan visi misi dan citra diri ya. Nah kalau digital berarti itu wadahnya saja, mediumnya saja, berarti mereka menyampaikan tadi visi misi dan citra dirinya melalui media digital, apakah itu media sosial yang tentu sekarang makin beragam, kemudian juga ada juga yang misalnya mereka menggunakan daring. Jadi sesuatu yang terhubung dengan internet tentu bisa kita maknai sebagai kampanye di ruang digital. Nah kalau boleh tahu tren kampanye digital ini sudah mulai digunakan oleh kandidat dan juga parpol itu sejak kapan ya Mas Antoni? Saya melihat dari perspektif eksternal ya. Kalau kita di media massa melihat kecenderungannya seiring sejalan dengan semakin tingginya penetrasi internet gitu. Di 2014 itu sudah digunakan dan sekarang di 2019 kemarin juga digunakan banyak. Tertrigger kalau kita ingat di Pilkada serentak 2020 ketika kemudian kita menghadapi situasi pandemi dan berbagai pemangku kepentingan termasuk juga Bawaslu dan juga KPU menyarankan agar para kandidat di Pilkada serentak 2020 itu untuk berkampanye di ruang digital untuk menghindari pertemuan fisik sehingga kemudian bisa minimalisasi penyebaran virus COVID-19 gitu. Tentu kita sudah ada faktor yang membuat kampanye di ruang digital makin terakselerasi. Karena tentu orang mulai terbiasa dan kita juga mengalami akselerasi digital. Misalnya dulu kita nggak tahu rapat Zoom itu apa, atau mungkin rapat dengan Google Google Room itu seperti apa, Google Meeting gitu segala macam. Sekarang orang jadi makin terbiasa. Jadi sudah ada transformasi digital yang dipaksa menjadi lebih kencang ketika ada pandemi COVID-19. Nah di 2024 bagaimana? Penetrasi internet tadi kalau secara umum sekitar 70 sekian persen di Indonesia dari 270 juta penduduk Indonesia. Nah, tapi memang tadi Mas Ayu kan bilang juga bahwa kalau kita lihat nih per generasi Z dan juga mungkin generasi Y itu mereka lebih tinggi penetrasi internetnya. Ya tentu kita juga mungkin akan melihat 2024 akan juga lebih banyak
politisi yang menggunakan metode kampanye di ruang digital. Nah, kalau boleh tahu hal prinsipil apa sih Mas Antoni yang membedakan antara kampanye digital dengan kampanye metode tradisional? Ya platformnya itu yang pasti ya, platformnya kan pasti berbeda ya. Kalau di ruang digital pasti mereka memanfaatkan platform digital apapun platform itu gitu. Tentu dengan rambu-rambu yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu baik KPU dan juga Bawaslu dari sisi pengawasannya gitu. Yang lain tentu model kampanyenya. Kalau model kampanye yang tradisional itu kalau kita ibaratkan ya seperti penembak itu adalah dia rambu yang semua ditembak gitu. Siapa tahu ada yang kena gitu. Jadi pesannya secara umum disampaikan, baliho, mereka pasang baliho ditaruh di jalan, generasi X, Y, Z, laki-laki perempuan dia nggak tahu gitu. Tapi di ruang digital hal itu dimungkinkan untuk dilakukan karena datanya ada, data besarnya ada. Jadi bisa sangat personalized, bahkan juga bisa pesannya juga dengan orang kan bisa dipilih. Saya ingin misalnya pesan kampanye saya ini tersampaikan kepada orang yang ada di wilayah mana, dengan kategori usia berapa dan kesukaannya apa gitu. Itu bisa sampai ke sana. Tetapi memang ada juga beberapa media sosial yang menyampaikan komitmennya, kita nggak mau nih kalau menerima iklan politik gitu. Nah, kita lihat aja bagaimana nanti di 2024 apakah semua media sosial seperti itu atau memang hanya yang tertentu saja gitu. Mas Antoni, sebetulnya seberapa kuat sih pengaruhnya kampanye digital ini terhadap Gen Z dan juga milenial? Kita kan ini hasil ngobrol ya, ngobrol dengan, karena saya bukan pakar politik elektoral, tapi saya melihat kontestasi pemilu dari pemilu ke pemilu gitu dan ngobrol dengan orang-orang yang kebetulan juga intens terlibat di situ gitu misalnya. Ya yang kita lihat media sosial itu lebih banyak digunakan hanya untuk membangun awareness. Awareness itu untuk tahu turunannya lagi suka atau tidak gitu, kemudian mau dipilih atau enggak. Jadi jalannya tuh panjang dari media sosial itu lebih untuk membangun awareness-nya gitu. Kemudian bisa juga mungkin sedikit sampai ke kesukaan. Tapi untuk kemudian apakah itu bisa bertransformasi menjadi tingkat elektabilitas dan kemudian transformasi lagi menjadi pilihan di bilik suara, itu jalannya lebih panjang. Tentu nggak cukup hanya sekedar berkampanye, terutama hanya sekedar yang sifatnya citra yang ingin dibangun gitu. Tapi lebih sebenarnya kita berharap tentu substansinya apa gitu. Ini orang ingin membawa apa gitu. Semoga saja kalau misalnya pesan itu juga tersampaikan, tidak hanya sekedar membangun awareness tapi juga sampai ke elektabilitas dan bahkan sampai ke bilik suara kalau memang mereka bisa menawarkan program yang menarik, relevan bagi si generasi Z itu. Tapi saya juga penasaran nih Mas Antoni, rata-rata nih partai politik dan juga kandidat ini memang sasarannya kalau di media sosial itu sebetulnya bukan menyerang. Target sasarannya sebetulnya siapa sih? Kalau berdasarkan pengamatan Mas Antoni? Ya tentu anak-anak muda ya, yang memang pengguna internet itu pasti kalau dia menggunakan platform digital. Wilayah tentu tergantung dengan kalau itu dalam konteks kandidat legislatif ya tentu di daerah pemilihannya masing-masing gitu. Kalau untuk yang mungkin calon presiden mungkin lebih umum gitu. Oke, next ya Mas Antoni. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya di awal bahwasanya penetrasi penggunaan internet Gen Z dan juga milenial ini kan sekitar 99%. Nah, gimana nih cara kita Bawaslu dalam hal ini memitigasi akan beredarnya berita palsu dan disinformasi gitu ya yang tersebar cukup masif di media sosial? Ya, yang pertama saya perlu tekankan Bawaslu nggak bisa kerja sendiri pasti, karena ini adalah ekosistem digital yang begitu banyak faktor yang bisa mempengaruhi pilihan orang untuk melihat konten dan kemudian menerjemahkan konten itu, termasuk konten disinformasi. Dan ada ciri khas karakteristik tertentu yang menyebabkan kenapa misalnya di ruang digital, terutama di media sosial, orang lebih berdasarkan beberapa survei gitu ya, lebih merasa menemukan disinformasi atau hoax dibandingkan dengan media massa arus utama gitu. Nah, yang bisa dilakukan tentu kita harus lihat dari sisi faktor yang bisa men-trigger dulu deh. Ada faktor yang bisa men-trigger dan ada faktor yang menyebabkan kenapa kok disinformasi itu muncul. Kalau faktor yang men-trigger maka bisa kita lihat pendekatannya lebih ke pendekatan pengawasan dan penindakan misalnya, dan juga membangun awareness gitu. Apa yang bisa dilakukan misalnya menginformasikan kepada publik lewat berbagai channel dan juga banyak pemantau kepentingan gitu bahwa
bagaimana sih kita mengenali ciri-ciri disinformasi, disinformasi, bagaimana kita melakukan check and recheck gitu misalnya. Kalau yang lebih jangka panjang, kita melihat kepada apa sih yang menyebabkan kok disinformasi itu bisa muncul. Satu, polarisasi di masyarakat itu juga bisa membantu menyebutkan penyebaran disinformasi. Maka kemudian pertanyaannya bagaimana polarisasi itu bisa ditekan. Dan kenapa polarisasi itu bisa muncul? Ada yang bilang karena misalnya karena trust di antara masyarakatnya rendah. Yang kedua karena ada kesenjangan ekonomi. Ini riset yang dilakukan oleh peneliti ekonomi dan politik gitu. Jadi kalau yang bisa dilakukan oleh Bawaslu ya membangun awareness ke masyarakat, kemudian juga mengajak aktor-aktornya gitu. Karena kan pasti pesan disinformasi itu muncul dari aktor-aktor gitu, baik aktor yang informal maupun yang non formal gitu. Yang lain adalah mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama membangun awareness di masyarakat, bagaimana mereka bisa membedakan mana yang disinformasi dan itu tentu tidak cukup hanya lewat kampanye-kampanye yang menjelang tahapan, tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Ya, kadang kan masyarakat kita tuh suka nggak bisa nahan jempol gitu ya, Mas Antoni, ketika ada berita yang kiranya memacu atau memicu suatu konflik itu langsung di-share gitu kan. Maksudnya kita pasti perlu yang namanya literasi mendalam, pendidikan politik pastinya penting juga ya, sosialisasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya tadi berbicara mengenai aktor gitu, bagaimana penggunaan influencer nih Mas Antoni di media sosial, apakah bisa meningkatkan insight gitu ya jika kita melibatkan influencer dalam melakukan kampanye di media sosial? Sangat tergantung, kalau saya bilang tergantung siapa influencernya dan apa pesan yang disampaikan dan apa sih goal yang dicapai gitu. Dan tentu Bawaslu juga punya aturan mainnya kan. Siapa sih yang boleh tapi memang itu ruang kosong ya, karena kan kampanye yang dilarang sampai pada masa kampanye bukan dibatasi, masa kampanye di media sosial, media mainstream kan dibatasi 23 hari kalau masalah menjelang masa tenang ya. Tetapi bagaimana dengan pertanyaan dengan apakah influencer itu kita kategorikan sebagai orang yang individu atau dia sebetulnya masuk sebagai iklan? Karena kan ketika kita pakai influencer pasti kan ada apakah honor, ada remunerasi atau segala macam gitu. Nah itu juga tentu jadi pertanyaan juga. Dan efektif atau tidaknya ya sangat tergantung pada pesan dan targetnya kemana dan siapa influencernya dan apakah influencer itu followernya juga inline dengan target audiens yang dicapai oleh si pengguna jasa influencer itu. Kalau sepengamatan Mas Antoni, kalau melihat parpol dan juga kandidat politik itu sendiri terhadap penggunaan influencer ini gimana? Apakah masif atau biasa aja, atau ada cara lain yang lebih bisa meyakinkan masyarakat kita selain menggunakan influencer gitu, Mas? Agak susah juga sih untuk membuat batasan yang clear cut antara menggunakan influencer atau memang ada elit politik yang memang dia juga punya follower yang tinggi. Follower di media sosial, karena mereka juga memanfaatkan media sosialnya untuk menyampaikan gagasannya segala macam gitu. Nah ini agak susah tuh kita membedakan itu, tapi bahwa memang namanya juga politisi, semua cara pasti akan digunakan untuk menyentuh, berkomunikasi dengan konstituennya, dengan masyarakat gitu. Jadi memang menurut saya agak nggak clear cut juga kalau kita untuk membuat kategorisasinya ini gimana nih untuk aktivitasnya dan partai politik menggunakan influencer gitu. Oke. Nah tadi kan sempat dibahas juga ya kalau Bawaslu itu tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan semacam gerakan pengawasan partisipatif gitu ya. Nah menurut Mas Antoni itu gimana sih cara agar Bawaslu dapat mengikut atau dapat menarik perhatian dari para pemilih ini untuk bisa ikut mengawasi adanya kampanye di media sosial kita? Relevansinya apa untuk masyarakat gitu? Relevansinya Bawaslu perlu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini model dia pengawasan itu relevan untuk kehidupannya mereka gitu, bahwa mereka berpartisipasi sebagai pengawas pemilu, membantu Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu supaya kemudian berjalan dengan transparan, kemudian jujur dan adil. Itu apa relevansinya untuk mereka gitu? Apa isu-isu yang mungkin dibawa oleh Bawaslu sehingga membuat mereka tertarik untuk berpartisipasi? Misalnya untuk mengawasi politik uang. Kenapa? Apa relevansinya saya harus mengawasi orang yang memberikan uang untuk kemudian mendapatkan suaranya gitu?
kenapa kok saya dari masyarakat misalnya pemilih marginal gitu ya, masyarakat tinggal di daerah yang terpencil, apa relevansi bagi saya misalnya untuk sebagai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk ikut mengawasi pemilu gitu. Nah itu yang narasi yang perlu disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat itu, bahwa ikut mengawasi pemilu itu relevan untuk kehidupan mereka. Relevan. Kalau nggak relevan, orang nggak akan tahu. Orang jadi malas untuk apa ya gitu. Oke, berarti memang pentingnya relevansi ya di pemilih kita. Kampanye itu tidak hanya dilakukan dalam satu platform kan, dan kita nggak tahu orang memilih itu apakah karena dia terpapar hanya oleh konten dari media sosial, atau karena dari media massa arus utama, atau karena dia bertemu langsung dengan orangnya, atau karena dia suka karisma orang itu misalnya, atau karena dia mendengarkan platform atau programnya, itu kita nggak tahu. Tetapi ya salah satu yang mungkin cukup generik yang bisa bisa berdampak pada pemilih itu adalah seberapa relevan pesan yang disampaikan oleh si kandidat itu kepada mereka. Pemilih rasional itu ada loh, masih ada dan cukup besar gitu. Nah ini yang juga perlu menjadi perhatian dari para kontestan kandidat dalam pemilu, apakah di eksekutif, apakah di legislatif gitu. Bagaimana membuat program yang relevan bagi masyarakat sehingga mereka kemudian tidak hanya mau menyampaikan dukungannya dalam pilihan di bilik suara, tapi bahkan mendukung ikut berkontribusi dalam pendanaan kampanye, sehingga pendanaan kampanyenya lebih masif, lebih crowdfunding gitu ya, dan kemudian memutus rantai donatur politik skala besar yang kemudian ada ujungnya apa gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Mas Antoni, bagaimana etika dalam kampanye di media sosial itu berperan dalam mempengaruhi respon dan reaksi publik? Tentu yang paling ideal kan value-nya adalah informasi itu disampaikan faktual. Disinformasi tidak. Karena disinformasi itu rugi. Mungkin dalam jangka pendek mungkin dia bisa, orang yang menggunakan disinformasi untuk membuat orang lain tidak suka atau tidak suka kepada kontestan yang lain, kemudian jadi suka kepada dia misalnya, itu sangat jangka pendek gitu. Nah jadi ini dari sisi ideal ya, tentu dari sisi kampanye dan strategi politik praktisnya mereka mungkin akan sedikit berbeda. Tapi lagi-lagi tentu disinformasi tidak. Dan yang kedua adalah soal yaitu lagi programmatic politics itu. Programnya itu apa? Itu yang tentu juga akan bisa ikut membantu mendorong masyarakat, ini calon A, B, C, dan D itu mana yang kira-kira paling baik untuk mewakili saya menjalankan negara ini itu atas nama saya dan juga untuk saya gitu sebagai masyarakat. Karena kan pemilu dalam konteks yang paling sederhana dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Oke, nah terakhir nih Mas Antoni, pesan dari Mas Antoni untuk Bawaslu dan juga pemilu 2024. Bagi Bawaslu tentu jaga integritas, keterbukaan, transparansi, karena yakinlah ketika trust masyarakat itu besar kepada penyelenggara pemilu, dan Bawaslu itu bersama dengan KPU dan juga DKPP sebagai penyelenggara pemilu itu ada di tengah-tengah kontestasi orang gitu kan. Banyak yang bilang bahwa pemilu itu adalah konflik yang terlembagakan dan terinstitusionalisasi, karena ada orang dengan kepentingan-kepentingan macam-macam, dia ingin sama-sama terpilih, kursinya hanya satu, kan mereka berkonflik dalam konteks tertentu, tentu dengan rambu-rambu aturan main untuk dapat kursi itu gitu. Ketika ada yang kalah, pasti akan ada orang yang gak suka. Nah ketika orang gak suka, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mendelegitimasi hasilnya, apakah ingin mendapatkan kesempatan kedua gitu supaya ada pemilu ulang segala macam gitu, atau misalnya menganggap bahwa pemilu itu curang segala macam. Kalau Bawaslu-nya itu transparan, semua proses bisa dilihat masyarakat, yakinlah masyarakat juga pasti akan bilang, enggak kok, aku lihat sendiri kok, ini seperti ini. KPU juga ternyata seperti ini kok, dia fair, dia melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi itu transparan dan jaga kredibilitas kepada masyarakat. Ya lagi-lagi tentu karena pemilu itu yang terbaik adalah dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pilihan yang berbasis pada informasi yang tepat gitu. Jadi saran saya adalah baca, cari informasi tentang kandidat dan proses, dan kalau ada sesuatu bersikap skeptis gitu, ditanya dulu ini faktual apa enggak, ini benar apa enggak gitu. Jadi jangan hanya menerima sesuatu apa adanya, tapi bertanya ini benar apa tidak gitu. Sikap kritis itu yang akan membantu kita, dan skeptis membantu kita untuk memilih
secara benar gitu. Kalau enggak, kita bisa milih orang yang salah karena informasinya juga salah. Jadi pemilu yang sehat adalah pemilu yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan informasi yang sahih, yang faktual. Nah, mungkin kita bisa tagline bersama dulu nih, Mas Antoni. Udah hafal belum nih tagline Bawaslu? Apa tuh? Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita coba ya bersama. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Mas Sama-sama. Antoni sudah menemani podcast Bawaslu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya Mas Ayu Fitrian dan juga ada Antoni Lee, sampai jumpa. sampai jumpa.